Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa token gaming yang saat ini lumayan hype ya, karena kenaikannya yang lumayan kencang. Nah, nanti saya juga akan bagikan beberapa koin gaming yang kenaikannya belum begitu tinggi. Nah, kita akan mulai dulu dari ASS ya. Nah, kalau kita perhatikan memang dari kemarin-kemarin, ketika ASS ini mulai pump, koin-koin gaming lainnya baru ngikut pump. Jadi kita bisa pakai ASS sebagai acuan untuk kedepannya. Nah, sebenarnya sebelum pump kemarin sempat ada setup yang lumayan oke ya. Dimana kalau saya coba tarik trendline yang ada di sini, ini teman-teman bisa perhatikan harganya menyentuh ke area demand dari trendline-nya. Setelah itu langsung mantul. Nah, kalau saya coba gambarkan apa trendline-nya sebenarnya ada di sini ya. Tapi ini juga udah di break, kemudian dia sempat retest selama 1 hari, setelah itu dia naik kembali. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya tidak begitu anjurkan lagi buat akumulasi koin ini di harga sekarang, karena udah terlalu eksponensial ya dalam 3-4 hari ini. Nah, saya akan coba cari ya titik di mana pembalikan arah bisa terjadi. Ini bisa diperhatikan, kita saat ini sudah mencapai ke area Fibonacci 2,272, dan ini cukup bahaya, karena biasanya harga setelah menyentuh sini bisa saja terjadi pemantulan. Tapi untuk target maksimumnya menurut saya kita masih berpeluang naik ke 170. Kalau saya pribadi saya tidak akan ambil lagi opportunity seperti ini karena untuk risk-nya ini lebih besar daripada reward yang bisa kita dapatkan. Jadi lebih baik kita hindari. Jadi kalau saya pribadi saya akan hindari. Nah, buat teman-teman yang mau coba akumulasi, sebaiknya kita tunggu sampai nanti ada retest. Mungkin retestnya kita bisa tunggu ke area sini. Jadi kalau ada retest, mungkin retest ke area 115 sampai 120 itu bisa jadi area akumulasi. Nah, saya juga akan mengkonfirmasi dengan Fibonacci retracement ya, dimana kalau kita perhatikan area entry yang ideal, kalau berdasarkan Fibonacci ini ada di 115. Kalau teman-teman tertarik buat entry bisa di area sekitaran sana. Untuk ekspektasi kenaikannya ya kita targetkan dulu ke area resisten 155 ini. Oke, jadi kurang lebih mungkin view saya seperti itu buat koin ASS ini. Untuk short term ini harus lebih hati-hati, walaupun masih ada potensi kenaikan. Untuk medium term sebenarnya saya lebih mengekspektasikan adanya sedikit koreksi ke area trendline ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya ini ada koin Sen. Nah, koin Sen ini salah satu koin NFT gaming juga ya, yang belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini bisa kita pantau, karena kalau saya coba tarik trendline yang ada di sini, kita bisa perhatikan saat ini dia sudah berusaha untuk retest kembali. Jadi kita tinggal tunggu apakah retestnya berhasil atau gagal. Dan kalau berhasil itu bisa menjadi area yang cukup bagus buat akumulasi ya, karena ada potensi Sen bisa membentuk all time high yang baru lagi. Untuk targetnya sendiri ada di sekitaran 1,37 dolar dan 1,59. Nah, jadi ada dua target krusial buat koin Sen ini. Nah, tapi perlu teman-teman perhatikan, dia harus berhasil breakout dari trendline kuning ini dulu, sebelum kita bisa konfirmasi kalau kenaikan akan terjadi. Nah, kalau dia gagal break di atas area trendline kuning, maka ekspektasi saya selanjutnya mungkin kita akan retest kembali, minimum ke area 0,74 dan maksimumnya mungkin bisa ke area 0,58. Jadi itu ada beberapa target penting yang harus teman-teman perhatikan buat koin Sen ini. Oke, mungkin ada satu target tambahan ya yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu di upper trendline ini. Jadi kalau saya hubungkan beberapa titik resisten yang terjadi, ini kita bisa perhatikan ya. Setiap kali harga menyentuh ke area sini terjadi rejection. Ini sempat 3 kali reject. Jadi target terdekat kita mungkin bisa juga di area sekitaran trendline ini. Nah, tapi untuk trendline seperti ini, dia akan terus mengalami kenaikan. Jadi teman-teman bisa gambarkan di chartnya teman-teman. Nanti tinggal perhatikan ketika price action-nya sudah menyentuh area trendline ini, artinya kita udah harus siap-siap take profit. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat koin Sen. Selanjutnya ini ada koin Alice. Nah, menurut saya koin Alice ini juga salah satu koin yang masih berpotensi ya, di mana dia baru saja menyelesaikan corrective wave-nya dan ada potensi kita bisa menuju ke wave count yang baru ya untuk saat ini. Dan kalau kita perhatikan, ini ada satu area resisten kalau saya ambil dari body candle, dan area resisten ini kelihatannya sudah mulai berhasil di break. Nah, kita tinggal perlu tunggu penutupan di candle daily hari ini. Selama candle daily-nya tidak tutup di bawah area 14,1, maka ada potensi ini sudah valid breakout,
dan kita bisa naik ke target berikutnya. Target berikutnya ada di sekitaran sini ya, 18 sampai 18,9. Jadi itu bisa menjadi target krusial selanjutnya buat teman-teman. Nah, seperti itu short term view saya buat coin Alice. Kalau kita perhatikan nih juga ada konfirmasi lain, di mana dia sudah berhasil breakout dari trendline kuning ini, sempat retest dan berusaha untuk lanjut naik kembali. Ini merupakan konfirmasi yang cukup bagus ya menurut saya, karena biasanya di momen seperti ini kita bisa coba counter trendline trading. Jadi kita masuk ketika retest dengan ekspektasi harga naik ke resistance berikutnya. Nah, di video-video sebelumnya sebenarnya saya juga sempat bagikan Elliott Wave Count saya, di mana sebenarnya yang ada di sini merupakan wave 1, kemudian koreksi yang terjadi ini merupakan wave 2. Selanjutnya ada potensi kita bisa melihat wave 3 ya, yang biasanya paling panjang. Jadi sebenarnya untuk medium term saya cukup melihat Alice merupakan koin yang lumayan menarik ya. Tapi kalau teman-teman belum begitu yakin dengan wave count-nya, mungkin target pertama bisa diambil di area sekitaran $21 dulu. Ini juga udah sekitaran kurang lebih 33%. Jadi potensial profit yang sudah sangat lumayan ya. Tapi pastinya buat teman-teman yang mau ngikut trading plan saya juga harus diperhatikan untuk resikonya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin Alice. Selanjutnya ini ada koin yang di request ya, Gala. Oke, untuk Gala sendiri sebenarnya datanya masih cukup sedikit, tapi kalau kita perhatikan saat ini harganya sudah menyentuh ke area resisten. Jadi ini sangat patut kita pertimbangkan. Kalau kita gagal break di atas area resisten ini, ada potensi kita bisa ditarik ke bawah kembali. Kalau saya pribadi, saya akan menunggu adanya breakout dari resisten sebelum mencoba buat entry. Nah, untuk targetnya sendiri, kita bisa coba menggunakan Fibonacci ya. Ini saya coba pakai Fibonacci Projection, di mana kalau breakout-nya berhasil, maka target kita setidaknya ada di sekitaran $0,2. Jadi ini kurang lebih ada 100% potensial gain. Tapi untuk koin seperti ini masih lumayan spekulatif, karena kalau kita perhatikan datanya masih lumayan sedikit. Nah, jadi mungkin saya bisa ambil beberapa target untuk teman-teman dijadikan sebagai acuan kalau mau pakai buat trading. Jadi kalau saya pribadi mau masuk di koin ini, saya akan menunggu breakout ataupun menunggu koreksi yang lebih dalam sebelum masuk kembali. Nah, untuk area akumulasinya sebenarnya ada di sekitaran 0,07 karena di sini ada satu support. Nah, jadi ini merupakan area akumulasi ideal ya. Jadi kalau nanti harga jatuh di area sini, ini bisa dikatakan sebagai area yang cukup bagus buat akumulasi. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja view buat koin Gala. Nah, buat teman-teman yang tertarik dapetin info koin lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.